Halo teman-teman, salam sehat selalu. Jumpa lagi di mata kuliah biopsikologi pertemuan ke-9. Oke, pertemuan ini kita nanti akan membahas sesuatu yang menurut saya itu biasa aja. Karena apa? Setiap hari kita melakukan itu gitu. Tetapi menjadi sesuatu yang hal istimewa karena ternyata di balik perilaku yang kita lakukan itu ternyata menyimpan proses yang tidak simple gitu. Nah, kita nanti akan mempelajari itu gitu ya. Nah, materi di pertemuan ke-9 kali ini adalah tentang tidur. Saya yakin pasti teman-teman setiap hari melakukan itu. Ada yang hobinya tidur juga pasti ya. Karena tugasnya banyak, daripada ngerjain tugas lebih baik tidur, gitu nggak sih? Ada juga yang seperti itu mungkin? Oke, pertemuan ke-9 ini kita nanti akan membahas tentang perilaku tidur. Terus untuk tugasnya nanti kita akan membuat, teman-teman diminta untuk membuat 1 minute speak up di Instagram. Ngapain sih kok kita butuh tidur gitu? Kenapa sih kok kita butuh tidur? Nah, teman-teman menjelaskan itu ya. Dan indikator kita kali ini adalah kita membahas tentang tahapan tidur itu gimana aja, aktivitas mental yang kita alami selama tidur dan juga aktivitas fisiologisnya. Mungkin ada beberapa teman yang mengalami gangguan tidur, kita akan sedikit membahas tentang itu dan juga kita membahas tentang jam biologis, ritme sirkadian dan juga hormon melatonin, hormon yang berkaitan dengan perilaku tidur gitu. Nah, sebenarnya gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman menganggap kata tidur itu yang teman-teman pahami itu sebagai apa sih? Sebagai suatu kondisi, oh dia sedang tidur atau oh dia sedang mengerjakan tidur gitu. Karena gini, kita tidak bisa menganggap tidur itu sebagai suatu kondisi, semacam sakit, itu tidak bisa. Kita tidak bisa menganggap tidur itu sebagai suatu kondisi yang dia itu sakit, itu enggak gitu. Karena tidur adalah suatu perilaku. Tidur adalah kita mengerjakan tidur. Karena apa? Karena ketika teman-teman teman-teman capek, teman-teman kan beralih, ya sudahlah kalau misalnya aku capek, aku tidur. Capek kondisi, maka perilaku untuk mengatasi kondisi itu adalah tidur, semacam itu. Jadi sebenarnya tidur itu tidak bisa dianggap sebagai suatu kondisi, tetapi adalah sebagai suatu perilaku yang kita lakukan gitu. Dan kadang-kadang kita tidur dengan penuh kesadaran loh. Saya yakin teman-teman tidur itu juga penuh kesadaran, ada niatan untuk tidur gitu. Makanya ada doa untuk tidur. Karena apa? Karena tidur merupakan suatu perilaku. Gitu. Terus sebenarnya kalau misalnya tidur, kalau teman-teman tidur, teman-teman bisa dibangunkan nggak? Tentunya bisa. Karena apa? Karena tidur merupakan suatu kondisi yang memang kita berada di dalam kondisi yang bawah sadar. Karena kita tidak sadar ketika kita tidur. Ketika kita mengerjakan perilaku tidur, kita memang tidak sadar. Tetapi kita masih bisa dibangunkan ketika kita mendapatkan respon sensoris misalnya, dipanggil namanya. Salah satunya hey si A tidur, nah hey si A bangun, nah semacam itu kita masih bisa terbangun. Itulah kenapa kok tidur itu tidak bisa digambarkan sebagai suatu kondisi, tetapi sebagai suatu perilaku yang kita lakukan. Nah, kenapa tidur perlu kita bahas di mata kuliah biopsikologi? Karena itu merupakan suatu kebutuhan dasar kita. Kalau misalnya teman-teman belajar kebutuhan Maslow, saya rasa di psikologi kepribadian teman-teman juga sudah belajar Maslow juga kan. Nah, di psikologi di hierarki kebutuhan Maslow mengatakan bahwa tidur merupakan salah satu kebutuhan fisiologis dasar gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk sorry sebentar ya. Tujuannya adalah untuk apa? Supaya kita mencapai suatu keadaan tenang, supaya kita mencapai suatu keadaan rileks, supaya kita bisa meminimalisir tekanan emosional, supaya kita bisa lebih mengurangi beban mental kita. Itulah kenapa kok kita perlu tidur gitu. Jadi tidur merupakan suatu status perubahan dari kita yang awalnya sadar, awalnya kita penuh konsentrasi, awalnya kita terjaga, kita menjadi menurunkan kesadaran itu, menurunkan konsentrasi itu, mengurangi stimulus eksternal itu. Itu adalah kondisi bukan kondisi perilaku yang kita lakukan pada saat tidur. Dan terjadi kondisi apa?
terjadi kondisi penurunan aktivitas mental, terjadi kondisi penurunan aktivitas konsentrasi, terjadi kondisi penurunan kesadaran, semacam itu gitu. Nah, itu pengertiannya tidur gitu. Nah, fisiologisnya tidur bagaimana? Sebenarnya gini teman-teman. Jadi aktivitas tidur itu kan dikontrol sama bukan otak, tetapi batang otak. Jadi bagian batang otak kita yang namanya reticular activating system. Jadi ada dua bagian namanya RAS sama BSR, Reticular Activating System sama Bulbar Synchronizing Region. Jadi bagian itu adalah bagian yang mengontrol kita pada saat kita tidur. Reticular Activating System ini dia fungsinya adalah ketika RAS ini aktif, itu kita bisa mempertahankan kesadaran. Kita bisa mempertahankan kesadarannya. Jadi pada saat kita sadar, yang bekerja aktif adalah Reticular Activating System-nya atau RAS-nya. Nah, bagaimana si RAS ini bisa saja sadar? Karena dia melepaskan katekolaminya, ada hormon katekolaminya. Nah, tapi pada saat tidur, si RAS ini istirahat. Dia sudah capek kerja, dia sudah capek mempertahankan kondisi sadar. Jadi pada saat teman-teman mendengarkan video penjelasan ini yang kerja adalah RAS-nya. Reticular Activating System-nya dia sadar. Yang dilepaskan adalah hormon katekolaminya. Nah, pada saat teman-teman mau istirahat karena capek, teman-teman kan tidur. Nah, yang dilepaskan adalah BSR-nya, Bulbar Synchronizing Region-nya. Yang dilepaskan apa sama BSR itu adalah serotonin. Maka itu ketika teman-teman tidur, teman-teman mencapai kondisi rileks, kondisi santai, kondisi tekanan mental menjadi berkurang, semacam itu. Jadi ada pertukaran pekerjaan antara RAS sama BSR. Itu adalah pada saat kita tidur. Gitu. Dan ternyata tidur itu nggak cuma sekedar memejamkan mata aja kan ya, karena tidur itu ada prosesnya, ada yang gantian kerja, kemudian ada yang istirahat, semacam itu. Nah, ada beberapa tahapan tidur yang perlu teman-teman pelajari, ya. Ini ada 3 tahap. Ada yang pre-sleep, ada yang non-REM, sama yang REM. Nah, tahapan ini itu dari tahapan ini itu selalu kita lalui setiap malam kalau misalnya teman-teman tidur. Jadi tahapan ini selalu ada dan selalu terjadi ketika teman-teman tidur. Bisa nggak sih kita meloncat ke tahapan langsung ke tahapan 3? Ada yang bisa, ada juga yang dia harus melewati tahapan itu. Nah, terus bagaimana tahapan yang baik? Tahapan yang baik untuk tidur yang berkualitas adalah ya kita melalui setiap tahapan ini gitu. Terus untuk kasus-kasus bisa nggak untuk meloncat langsung ke REM? Ada yang semacam itu, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu. Salah satu contoh kita langsung bisa turun ke REM adalah pada kondisi saat kita sedang dihipnosis gitu. Pada saat kondisi kita sedang mengalami dihipnosis oleh seorang hipnotis, kita bisa langsung loncat ke kondisi yang REM. Nah, tapi kita tidak belajar tentang itu, tetapi kita belajarnya tentang tahapan dari tidur itu. Nah, yang pertama adalah tahapan pre-sleep. Pre-sleep ini adalah ditandai ketika tandanya adalah gini, bahasa Jawanya adalah, aduh kok matanya tinggal beberapa watt, jadi kita tinggal sudah kriip-kriip, merasa ngantuk, merasa tidur, itu adalah kondisi pre-sleep. Kita sudah merasa kepala kita berat, terus habis itu mata kita sudah mulai kriip. Bahasanya kriip-kriip itu apa sih bahasa Indonesianya? Apa, Din? Apa bahasa Indonesianya kriip-kriip itu? Ya, pokoknya gitulah. Saya rasa teman-teman sudah paham sih ya. Jadi mulai ada rasa ngantuk, terus teman-teman bisa melihat itu pada anak kecil. Kalau kita seorang dewasa itu bisa mempertahankan itu sok-sokan, aku nggak ngantuk, itu bisa. Tapi pada anak kecil itu kalau misalnya ada anak kecil yang sudah mulai jatuh terus habis itu tidur, nah itu adalah kondisi pre-sleep. Jadi kondisi mereka sudah tingkat kesadaran, ambang kesadarannya itu sudah mulai goyah. Tingkat kesadarannya itu antara sadar sama nggak sadar. Nah, semacam itu kondisi pre-sleep. Nah, kondisi pre-sleep ini yang mulai bergerak apa? Yang mulai aktif apa? Gelombang alfa kita masih ada gitu. Gelombang alfa kita masih ada tapi sudah menurun semacam itu. Itu pre-sleep. Nah, yang kedua adalah non-REM.
Non-REM nanti akan kita bahas, kemudian yang ketiga adalah REM. Kita akan bahas satu-satu. Kalau pre-sleep saya rasa teman-teman sudah bisa membayangkan dan sudah pasti bisa mengalami sih ya. Nah, REM ini, kalau yang non-REM adalah tahapan kedua setelah kita mengalami rasa kantuk. Tahapan kedua setelah kita merasakan, aduh kok kepalaku berat, aduh kok aku sudah mulai ngantuk. Nah, tahapan kedua adalah non-REM. REM itu adalah reticulum activating rapid eye movement, sorry. Jadi non-REM adalah rapid eye movement. Matanya kan sudah gini. Kalau misalnya istilahnya lampu itu biar pet gitu loh ya. Tahu kan, paham kan? Saya rasa paham. Jadi non-REM itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang tahapan pertama adalah periodenya itu berganti antara aktivitas alfa sama di bawahnya, mulai theta. Jadi tahap 1 adalah ada tahap mekan, terus habis itu kayak biar pet gitu, itu tahap 1. Nah, ini adalah posisi atau tahapan mereka mengalami transisi antara masih terjaga dan sudah tidur, itu tahapan 1. Nah, aktivitas gelombang otaknya berapa? Aktivitas gelombang otaknya dari pre-sleep ini tadi, kalau pre-sleep itu kan gelombang alfanya kan antara 8 sampai 12. Nah, pada tahap non-REM yang pertama, itu mereka sudah ke aktivitas theta antara 3 sampai 7, jadi sudah turun. Gitu. Kemudian ini masih masa transisi, jadi masa-masa yang biar terus jadi masa sadar enggak, sadar enggak, sadar enggak gitu. Kemudian tahap 2 adalah sudah tidak ada aktivitas alfanya, sadarnya sudah enggak ada gitu. Nah, ini adalah ketika kita di EEG, kalau misalnya kita pada tahap ini kita scan otak kita, itu kita sudah tidak ada proses kesadarannya, tetapi yang masuk adalah proses kita mulai tidur nyenyaknya gitu. Kemudian tahap 3 adalah kita sudah masuk ke gelombang otaknya sudah nggak theta tetapi delta. Jadi itu sudah mengarah ke deep sleep. Jadi kalau misalnya kita sudah ngantuk berat, antara tahap pre-sleep sampai di deep sleep itu antara sekitar 15 menit. Makanya saya pernah sih mengadakan penelitian kepada diri saya sendiri. Jadi saya mencoba memutar musik ketika saya dalam kondisi sudah memang ngantuk berat, itu untuk mengarah ke tahap 3, ke tahap 3 yang menuju ke deep sleep ini nggak sampai 15 menit kita sudah bisa tidur dan kita nggak sadar. Dan tahap keempat adalah tahap yang kita benar-benar very deep sleep gitu. Kita sudah ketika kalau bahasa Jawanya sih sudah tidurnya angler gitu. Itu tahapan yang non REM. Jadi nggak ada rapid eye movement-nya gitu. Nah, kemudian tahap yang selanjutnya adalah tahap rapid eye movement-nya. Nah, pernah nggak ketika teman-teman sudah berada dalam kondisi very deep sleep, sudah berada di tahap 4, atau mungkin teman-teman mengamati temannya, pernah nggak ada yang dia matanya itu terbuka sedikit gitu. Jadi pada saat tidur, tetapi dia tidur sudah dalam kondisi deep sleep, tetapi ada matanya yang sedikit terbuka. Saya sering mengamati itu pada adik saya dulu. Jadi ketika kondisinya deep sleep, tapi dia matanya masih ada terbuka. Nah, kadang-kadang beberapa orang itu takut, kenapa kok pada waktu dia tidurnya nyenyak sekali, tetapi kok ada matanya terbuka. Nah, ini adalah namanya fenomenanya, salah satu tahapan tidur juga namanya adalah REM, Rapid Eye Movement. Jadi, walaupun kita berada pada kondisi deep sleep, kondisi kita tidur, kita ada waktunya kita mencoba membuka mata, terus habis itu matanya dalam kondisi terbuka. Itu namanya REM gitu. Nah, waktunya kapan? Waktunya REM itu muncul, itu adalah sekitar 90 menit setelah tidur. Jadi pada waktu 15 menit itu kan non-REM. Kemudian setelah itu mulai ada REM atau Rapid Eye Movement itu kita bisa deteksi gitu. Paling gampang mendeteksi itu ketika kita punya adik kecil sih, itu paling gampang kita deteksi gitu. Jadi matanya itu kadang-kadang terbuka sedikit, terus habis itu kadang-kadang mundur sedikit semacam itu. Itu rapid eye movement. Itu kalau misalnya, coba ya, nanti teman-teman percobaan ya.
Kalau punya adik yang suka semacam itu, teman-teman percobaan. Kalau misalnya itu dibangunkan dengan dipanggil namanya, dia akan langsung menjadi tampak waspada. Gitu. Bedanya apa? Kualitas tidurnya. Kalau misalnya di non REM, kemudian dia pada saat rapid eye movement ini dibangunkan, dia akan terbangun, tetapi dalam kondisi yang penuh waspada karena dia antara sadar sama nggak sadarnya mulai terbuka lagi gitu. Beda dengan kita tidur sampai dari malam sampai pagi, kemudian kita nggak pada saat bangun kita nggak rapid eye movement. Itu kita akan bangun dengan kondisi sudah pagi bangun semacam itu, bukan kondisi yang gini. Duh, bangun toh gitu atau ada dipanggil nah semacam itu. Jadi coba teman-teman percobaan ke orang atau anggota keluarganya teman-teman kalau misalnya ada yang rapid eye movement ini kalau pas dibangunkan dia kondisinya bagaimana. Kalau misalnya dia ketika terbangun tampak menjadi orang yang waspada dan seperti orang yang penuh perhatian itu karena memang dia ambang batas antara sadar sama tidak sadarnya itu memang lagi kebuka gitu. Semacam itu. Nah, pada saat-saat semacam ini sering banget dimanfaatkan oleh orang yang memiliki niat yang tidak bagus. Jadi orang yang memiliki niat tidak bagus bisa memasukkan sugesti-sugesti kah atau memasukkan hal-hal yang makanya gendam, hipnotis itu sering banget terjadi ketika seseorang itu pada kondisi yang ini teman-teman. Jadi rapid eye movement ini gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya di bis, kalau misalnya teman-teman sekarang nggak bisa jalan-jalan ya. Kalau misalnya nanti teman-teman melakukan perjalanan jauh dan teman-teman tidur di itu menggunakan fasilitas umum, hati-hati ketika teman-teman berada dalam kondisi rapid eye movement ini. Ini gampang banget dimasuki sugesti-sugesti, gitu ya. Next, siklus tidur. Nah, siklus tidurnya bagaimana sih gitu. Nah, teman-teman gini sih kalau dari tahap 1 REM sama saya rasa sudah ada sih. Kita tidur idealnya adalah 7 sampai 8 jam gitu. Jadi normalnya siklus tidur adalah antara 7 sampai 8 jam. Tapi dari siklus tidur komplit ya. Bisa nggak sih Bu kita tidur itu hanya 1,5 jam? Bisa, dan kita sudah bisa merasa segar kalau tidur kalian berkualitas. Nah, nanti bagaimana caranya mencapai tidur berkualitas? Kita ya memang harus melalui 3 tahapan ini. Pre-sleep, NREM sama REM ini. Itu adalah tidur yang berkualitas. Jangan sampai kita langsung tidur terus habis itu langsung ke REM. Kalau kayak gitu kita nggak akan bisa mendapatkan tidur berkualitas dan kita malah jatuhnya capek gitu. Jatuhnya kita malah capek, lemes gitu. Nah, semacam itu. Jadi siklus tidur yang baik adalah sampai 1,5 jam kalau kita benar-benar capek, ngantuk, tapi kita melalui tahapan itu, kita akan bisa bangun dalam kondisi segar kembali. Gitu. Semacam itu. Saya rasa ini bisa dibaca sendiri ya penjelasan itu. Jam biologis juga. Mungkin ini siklus tidur yang baik itu jam berapa sih Bu yang cocok untuk kesehatan mental dan kesehatan biologis dan juga kesehatan fisik kita. Waktu tidur yang baik adalah sebelum jam 11 teman-teman. Jadi sebelum jam 11 malam usahakan teman-teman sudah tidur, sudah dalam kondisi yang deep sleep di tahap 4 tadi. Jadi sebelum jam 11 usahakan teman-teman bisa tidur. Kenapa? Kalau misalnya di atas jam 11 nanti akan berpengaruh pada apa? Setelah jam 11 jam biologis kita akan berganti gitu. Jam biologis kita akan berganti ke pembersihan karena pada saat kita tidur itu tubuh kita bekerja loh, walaupun kita tidur tubuh kita bekerja membersihkan, hati mulai membersihkan, paru-paru mulai membersihkan, nah semacam itu. Dan itu hanya bisa dilakukan pada saat kita dalam kondisi deep sleep. Kalau misalnya kita pada sebelum jam 11 setelah jam 11 kita kondisinya masih terjaga, itu nanti akan membuat tubuh kita akan bekerja jauh lebih keras gitu. Ini waktunya aku kerja, kok orang ini nggak tidur sih, dia nanti nggak akan bisa melakukan tugas-tugasnya gitu. Dan itu akan berdampak buruk bagi kesehatannya teman-teman gitu. Jadi saya rasa teman-teman kalau misalnya mau mendapatkan kualitas hidup yang baik, sehat secara fisik, sehat secara mental, tidurlah sebelum jam 12 dan bangun. Lah terus kalau misalnya kita banyak pekerjaan, Bu, tugasnya Bu Robik itu banyak loh gitu. Bu Robik itu nyuruh saya bikin video gitu misalnya. Dan itu harus ngelembur gitu. Nah, tidurlah sebelum jam 11 dan bangun. Jadi
mungkin jam 3 teman-teman bisa bangun. Itu akan jauh lebih baik daripada teman-teman lembur sampai malam, kemudian paginya baru tidur. Itu akan membuat teman-teman menjadi tidak sehat gitu. Jadi saya rasa manajemen waktunya juga perlu teman-teman atur gitu ya. Sebelum jam 11 tidur, kalau misalnya banyak tugas, teman-teman bisa bangun jam 3 atau jam 4 untuk menyelesaikan tugas itu, kemudian tidur lagi nggak apa-apa. Daripada teman-teman begadang sampai malam, kemudian tidur pada waktu pagi. Tapi kalau tuntutan drama Korea gimana, Bu? Ya itu aturlah sendiri. Gitu. Selanjutnya ada irama sirkadian, teman-teman. Nah, irama sirkadian itu sebenarnya gini, pada waktu tadi di depan saya sudah menjelaskan bahwa kita sebagai manusia itu ada makhluk sebagai makhluk hidup itu kan memiliki jam biologisnya. Nah, jam biologis itu juga dikontrol oleh gini, maksudnya adalah jam biologis kapan manusia itu tidur dan kapan manusia terbangun itu dipengaruhi oleh lingkungan eksternal gitu. Jadi kenapa kok kita pada waktu di atas jam 11 kita nggak bisa tidur? Karena itu adalah faktor eksternalnya kita. Salah satu faktor eksternal yang sekarang, sebenarnya faktor eksternal itu banyak gitu. Jadi mulai dari cahaya, kualitas cahaya, terus habis itu adanya gangguan dari HP, nah semacam itu merusak irama sirkadiannya tubuh gitu. Jadi saya harap kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan tidur yang berkualitas, perhatikan irama sirkadian itu. Kalau misalnya pada saat sudah jam biologisnya tidur, usahakan lingkungan teman-teman itu jauh dari stimulus-stimulus yang membuat dia bangun gitu. Karena apa? Ketika cahaya itu ada, cahayanya bagaimana? Cahaya lampu yang semacam ini, yang terang benderang semacam ini tidak bagus untuk tidur. Jadi boleh tidur dalam kondisi ada cahaya, tapi cahaya yang redup. Itu akan jauh lebih membuat tubuh kita menjadi rileks dan tubuh itu adalah kode bagi tubuh kita bahwa ini loh waktunya kamu untuk istirahat gitu. Itu satu, cahaya lampu. Dan cahaya yang paling tidak bisa dihindari oleh kaum milenial zaman sekarang adalah cahaya HP. Dan itu akan sangat susah. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman merasa mengalami gangguan siklus tidur, saya harap teman-teman bisa mengontrol cahaya stimulus-stimulus eksternal itu supaya apa? Supaya irama sirkadian kita tidak terganggu gitu. Semacam itu. Nah, efeknya apa sih kalau kurang tidur? Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan ini ya, karena teman-teman pasti sudah tahu bahwa nggak tidur itu efeknya ya pasti kita nanti penurunan fungsi kognitif juga, konsentrasi juga, itu sudah saya tidak perlu menjelaskan secara lebih detail lagi. Yang mempengaruhi kualitas tidur, saya rasa teman-teman juga sudah tahu, ada beberapa hal, ada mulai dari penyakit, mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mengalami gangguan medis, faktor lingkungan, HP itu perlu diperhatikan, lampu juga perlu diperhatikan pada saat tidur, pemilihan lampu ruangan di kamar juga perlu diperhatikan, faktor kelelahan juga perlu diperhatikan, gaya hidup juga, gaya hidup gimana Bu? Iyalah kalau misalnya tiap malam clubbing terus ya siklus tidurnya akan terganggu gitu. Kemudian mengalami stres secara emosional itu juga mempengaruhi kualitas tidur kita. Konsumsi obat-obatan stimulan, kafein, alkohol itu juga mempengaruhi. Jadi konsumsi kafein juga tolong harap dikontrol kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan tidur yang berkualitas. Diet itu juga, jadi kondisi diet, Bu, saya diet tapi kalau malam itu saya nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur karena saya mengurangi jam makan malam saya. Nah itu juga. Jadi boleh kalau misalnya kalian diet itu makan malam boleh asalkan kalorinya masih dalam batas ambang yang normal. Gitu. Terus mungkin teman-teman sedang dalam kondisi medikasi itu juga bisa. Gitu. Nah ada beberapa gangguan tidur yang perlu teman-teman pelajari. Sebenarnya ini sekilas aja sih, karena nanti di psikologi abnormal teman-teman akan menemui itu dan akan belajar jauh lebih dalam terkait dengan gangguan tidur itu. Jadi insomnia, saya rasa teman-teman sudah sangat familiar dengan jenis gangguan tidur ini. Insomnia itu kondisi tidak mampu tidur karena masalah-masalah tertentu dan kondisi tidak tidurnya adalah dibarengi rasa gelisah, galau, semacam itu insomnia. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Jauhkan pada saat
jam tidur jauhkan itu dari gangguan-gangguan media sosial itu jauhkan. Jadi kalau misalnya untuk mengatasi insomnia terus aku tak Instagraman aja gitu. Wah, itu malah membuat kalian menjadi semakin parah insomnianya karena di Instagram nemu feed menarik, kemudian kalian baca atau nemu video menarik itu malah membuat teman-teman menjadi bukan memperkaya sih, menjadi mengembangkan insomnia itu menjadi tidak tersembuhkan gitu. Kemudian yang kedua parasomnia. Nah, parasomnia ini bedanya dari insomnia adalah gini, parasomnia adalah kalau insomnia memang kondisinya sadar nggak bisa tidur gitu ya. Nah, parasomnia adalah perilaku yang mengganggu saat tidur. Biasanya sering dialami pada masa anak-anak. Parasomnia itu kalau bahasa Jawa nih, ngelinduran. Tahu kan? Ngelindur itu juga macam-macam loh. Ngelindur ada yang ngomong aja, tapi juga ada yang sampai jalan-jalan, sampai melakukan aktivitas. Nah, itu namanya parasomnia. Nah, jenisnya parasomnia itu ada apa aja, itu nanti akan teman-teman pelajari di psikologi abnormal. Jadi sering tidur berjalan, terus habis itu ada yang mengalami nightmare, ada night terror. Nah, semacam itu masuknya ke parasomnia. Jenis-jenisnya apa? Nanti teman-teman akan belajar sama saya lagi di psikologi abnormal 2. Gitu. Kemudian yang ketiga adanya hipersomnia. Hipersomnia ini lawan kata dari insomnia. Kalau insomnia itu nggak bisa tidur, berarti hipersomnia adalah kakean turu, kebanyakan tidur. Nah, itu juga menjadi gangguan tidur nggak sih? Iya, berarti karena apa? Karena BSR-nya itu yang kerja terus, malah yang reticulum activating system-nya itu malah nggak kerja. Jadi yang kerja itu serotonin keluar terus, tapi yang ketokolaminya nggak kerja gitu. Itu sehat nggak sih Bu kalau kita kebanyakan tidur? Yora. Kemudian yang selanjutnya ada narkolepsi. Narkolepsi adalah gelombang ngantuk yang nggak tertahankan yang muncul secara tiba-tiba di siang hari. Jadi ini semacam kayak sleep attack gitu loh. Karena ada yang namanya panic attack, tiba-tiba kita panik gitu. Nah, ada yang tiba-tiba dia tidur semacam itu. Jadi tiba-tiba dia terkena sleep attack. Jadi serangan tidur yang tiba-tiba, ada gelombang ngantuk yang tiba-tiba. Nah, semacam itu. Itu ada nggak sih, Bu? Saya belum menjumpai klien yang demikian gitu. Tapi kalau kita buka PPDGJ itu ada. Itu. Kemudian yang selanjutnya adanya sleep apnea. Sleep apnea ini adalah kita bersuara saat tidur. Bahasa Jawanya adalah kita ngorok saat tidur. Hati-hati karena sleep apnea bisa menyebabkan penyumbatan area pernafasan sampai menyebabkan kematian. Begitu teman-teman. Itu materi yang kita bisa pelajari untuk pertemuan ke-9 ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan pembahasan yang menarik, yakni kita membahas tentang perilaku bereproduksi. Jadi kita bertemu setelah kita bahas tidur, kita membahas tentang perilaku reproduksi di pertemuan berikutnya. Nah, ingat untuk mengerjakan tugasnya, yakni 1 minute speak up. Mengapa sih kita perlu tidur? Gitu. Pentingnya tidur itu apa toh? Gitu. Nah, itu saja. Semoga video ini membantu dan semoga teman-teman sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.